Baiklah, kita lanjutkan untuk melakukan refleksi. Refleksi ini adalah saya harus bertanya ke Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang terkait dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Ya, salah satunya adalah mungkin pembuatan KTP, pembuatan akte kelahiran, kemudian memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana. Artinya, ketika disabilitas saudara-saudara kita yang tidak mampu baik secara mental maupun secara fisik, tidak mampu melakukan sesuatu yang patutnya dilakukan, misalkan mengurus dirinya sendiri, kemudian dia lumpuh atau disabilitas berat yang sekiranya dia tidak bisa bekerja, kemudian dia hanya ada di kamarnya saja dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu diadakan atau difasilitasi menghubungkan antara pelayanan pemerintahan dengan masyarakat yang saat ini bernasib disabilitas atau bisa dikatakan bernasib difabel, karena juga difabel itu merupakan memiliki hak yang sama, hak memiliki pendidikan, hak dilayani, dan hak untuk bersuara dan lain-lain di masyarakat, kemudian di lingkungannya, dan juga memiliki hak untuk berpendapat. Cuma karena dirinya memiliki keterbatasan dan kemampuan yang disebut dengan difabel atau disabilitas, maka kita sebagai masyarakat yang memiliki dasar Pancasila juga harus bisa membantu, apalagi seperti saya sebagai pendamping dan ibu-ibu yang memiliki keluarganya yang memiliki salah satu keluarga yang difabel atau disabilitas. Siapa ibu-ibu yang keluarganya mengalami disabilitas? Saya, Pak. Oh ya, bagaimana? Adiknya orang tua saya itu, jadi ya itu Pak, sampean itu Pak, dari desa kalau membuatkan misalnya KTP, jadi dari desa yang ke rumah Pak, seperti itu. Oh ya. Jadi kalau misalnya membuat KK ataupun jimat akte seperti itu. Kadang kalau misalnya itu ada pemilihan presiden atau itu Pak, itu kan juga ikut mencoblos tuh Pak. Iya betul. Nah, itu didatangi Pak sama petugasnya itu Pak, ke rumah seperti itu. Jadi bukan istilahnya mbak saya yang ke sana, tapi dari petugas yang ke rumah. Ya. Oh ya, itu sudah salah satu contoh pelayanan terhadap keluarga yang memiliki disabilitas atau difabel. Jadi begini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dilihat di webchat 7. Ini terkait dengan pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Jadi ketika keluarga kita atau saudara kita yang mengalami nasib yang sebenarnya tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh dirinya dan keluarganya sendiri, maka perlu difasilitasi di masyarakat. Seperti misalkan, mungkin bisa dibacakan Ibu Evi? Bisa Pak. Pertama itu memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Oh ya, jadi poin pertama ini adalah bisa difasilitasi, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran. Jadi ketika dia tidak memiliki akte kelahiran, maka boleh atau bahkan bisa dikatakan harus kita
Betul. dalam pembuatannya agar dirinya memiliki akte kelahiran, termasuk KTP, kartu tanda penduduk. Karena saat ini terutama di Kabupaten Jember sulitnya minta ampun. Ketika kita sudah memfasilitasi, terkadang kecamatan, dari kecamatan masih disuruh ke desa lagi, dari desa disuruh ke kecamatan, kadang oleh kecamatan masih disuruh ke dinas kependudukan kabupaten. Nah, makanya kita sebagai orang yang merasa memiliki saudara dan orang itu butuh dibantu, maka perlu juga difasilitasi agar mudah, dan itu pun nilainya juga bernilai kemanusiaan dan dapat pahala ya Pak. dapat pahala pasti. Kemudian BPJS kesehatan agar dia juga yang berobat gratis, bisa berobat gratis, bisa puskesmas gratis dan lain-lain, atau di posyandu di sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan baik di desa maupun di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Itu salah satunya ya agar mudah. Kemudian memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT atau kelurahan atau desa. Begitu ya. Ya, Jadi Pak. hanya memberikan informasi terkait pembuatan KTP, akte kelahiran, kemudian yang datangnya dari RT atau RW atau dari kepala desa. Tuh, kemudian memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Artinya memberikan kemudahan, ini bentuk pelayanan di masyarakat ya, ibu-ibu jangan lupa. iya Pak. Ya, Pak. Nah, sarana prasarana misalkan masjid, musola, gereja yang dapat dilalui oleh difabel. Misalkan mau sholat, nah, di sana nanti dipermudah, jangan dihalang-halangi, bahkan harus diberi sarana dan prasarana agar mudah naik ke musola atau ke masjid. Kemudian parkir tempat umum khusus difabel. Jadi ada tempat khusus untuk difabel. Misalkan kendaraannya pakai roda 4 untuk mempermudahkan naik ke masjid atau sarana umum lain, itu bisa ada tempat parkir khusus untuk difabel atau disabilitas. Kemudian parkir tempat umum khusus difabel, pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Jadi ada pintu khusus yang gampang atau mudah dibuka dan ditutup, yang bisa dilalui oleh difabel itu atau disabilitas. Kemudian pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Ya, itu sudah pembuatan ram untuk khusus difabel. Jadi ada toilet atau kamar mandi khusus bagaimana ketika disabilitas itu mau buang hajat. Nah, dan terus poin yang hampir selesai, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan seperti pentas seni, kemudian arisan, karang taruna dan lain-lain, atau lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Apa sarana prasarana yang bisa dibuat rujukan? Misalkan dinas sosial. Kita misalkan butuh makan, butuh bantuan bansos apa, PKH, kemudian bansos beras dan lain-lain, kita bisa berkoordinasi dengan dinas sosial. Kemudian lembaga masyarakat. Seperti apa kira-kira lembaga masyarakat? Ada yang tahu mungkin? Ya itu Pak, mungkin di lembaga masyarakat itu kayak organisasi masjid, jika difabel itu bagian ke masjid dibuatkan sarana di itu lembaga masyarakat. Tapi bukan lembaga pemasyarakatan ya, tapi ini lembaga masyarakat. Kalau lembaga pemasyarakatan berarti khusus orang yang hilang hakatan terpidana. Bukan hilang. Kemudian puskesmas atau lembaga kesehatan. Itu ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ini terkait dengan pelayanan disabilitas berat di masyarakat.